Komisi Pemilihan Umum terus melakukan rekapitulasi suara nasional hasil pemilu 2024. Bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela dan Diego Basro di kantor KPU. Kita ke Diego terlebih dahulu. Diego, seperti apa situasi terkini aksi massa di depan gedung KPU? Kita khawatir negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu Diego? yang curang hanya satu titik. Ya, selamat sore Elvira. Di depan gedung KPU saat ini sudah ramai massa yang datang untuk melakukan demonstrasi menuntut terkait proses pemilu yang berlangsung di Indonesia di pemilu 2024 ini. Di mana mereka sudah berkumpul semenjak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat tadi. Mereka merupakan massa demonstran yang menampakkan dirinya Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka sendiri mengklaim merupakan massa yang terdiri dari berbagai macam unsur, mulai dari buruh, kemudian ada dari mahasiswa, ada dari purnawirawan TNI, aktivis perempuan. Mereka berkumpul di depan gedung KPU untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 karena menurut mereka pemilu 2024 ini telah terjadi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematif. Dan ini mereka membuat mereka dalam orasi-orasinya menolak hasil-hasil yang dilakukan oleh KPU, di mana saat ini KPU masih sedang melakukan proses rekapitulasi yang sepertinya akan selesai esok hari, di mana hari ini ada beberapa KPUD yang akan menyetorkan hasil rekapitulasi, yakni dari Jawa Barat yang tidak pada Senin pagi tadi, kemudian juga dari Maluku yang akan tiba nanti malam, ada dari Provinsi Papua, kemudian juga Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang akan tiba pada malam hari ini. Dan massa demonstran sendiri mengklaim dari orasi-orasi yang mereka lakukan, mereka akan menunggu hingga malam hari nanti. Apabila mereka tidak ditemui oleh pihak KPU, maka mereka juga tadi sempat menyuarakan orasi-orasi yang bersifat mengancam terhadap KPU ini, bahwa mereka akan mendobrak gedung KPU, akan masuk ke dalam gedung KPU dan menolak hasil yang nantinya akan diumumkan oleh KPU, hasil dari rekapitulasi dari hasil suara 38 provinsi. Dan baru saja Elvira dapat saya gambarkan ada massa lain lagi yang baru tiba di depan gedung KPU dari arah yang berlawanan, dari arah Bundaran HI. Apabila massa dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tadi datang dari arah Menteng dan dari Karingan, maka massa yang satu lagi ini datang dari arah Bundaran HI dan baru saya tiba. Jumlahnya sekitar ada ratusan yang datang, namun kami belum dapat mengonfirmasi mereka berasal dari unsur mana dan apa yang akan mereka suarakan di depan gedung KPU ini. Dan akibat dari hadirnya kedua massa demonstran ini, maka jalan di sepanjang Jalan Imam Bonjol di depan gedung KPU ini ditutup oleh barikade polisi, dan kita masih belum tahu hingga pukul berapa jalan ini nanti akan ditutup, Elvira. Semoga berjalan dengan damai aksi massa di sana. Sekarang kita beralih ke Bella Mulahela yang memantau proses rekapitulasi suara secara nasional di dalam kantor KPU. Bella, sudah berapa provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi? Per kemarin tersisa 5 provinsi. Apakah ada pertambahan hari ini? Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali, memang saat ini rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum memang masih diskors ataupun ditunda sampai nanti sekitar pukul 20:30. Kalau misalnya kita melihat data hari ini ataupun agenda rekapitulasi pada hari ini, masih ada 5 provinsi yang belum rampung dilakukannya rekapitulasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Yaitu yang pertama adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya. Ini akan berlangsung nanti dimulai sekitar pukul 20:30 ataupun setelah sholat Isya begitu. Dan memang tadi sekitar pada siang hari KPU juga sudah merampungkan dari rekapitulasi PPLN dari PSU Kuala Lumpur yang memang dilakukannya pemungutan suara ulang, dan dari hasil yang sudah dibacakan ataupun disahkan oleh pihak KPU, tadi Komisioner KPU Idam Holik mengatakan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini unggul di hasil rekapitulasi di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur. Dan tadi dari hasil rekapitulasi mencatat bahwa dari
total daftar pemilih tetap sebanyak 62.217 orang, suara sah sebanyak 12.074 dan suara tidak sah sebanyak 283. Dan untuk daftar pemilih tambahan yaitu 1.828 orang dengan daftar pemilih khusus sebanyak 6.924 dan ada sebanyak 49.860 orang yang tidak menggunakan suara untuk melakukan pemilihan suara di Kuala Lumpur. Dan Elvira, memang kalau misalnya kita melihat ini KPU sampai saat ini sudah merampungkan sebanyak 33 provinsi dan nanti akan dilanjutkan setelah tadi sekitar pukul 20:30. Dan untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memang sampai saat ini mendapatkan perolehan suara paling besar sebanyak ataupun unggul di 31 suara, di 31 provinsi maksud saya, yaitu yang paling besar yaitu di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, yaitu sekitar 16 sampai 12 juta suara. Dan disusul oleh pasangan nomor urut 2 Anies dan juga nomor urut 1 maksud saya yaitu Anies dan juga Muhaimin yang unggul di 2 provinsi yaitu Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan itu untuk perhitungan suara Pilpres, Elvira. Dan untuk Pileg sendiri memang kita ketahui bahwa PDI Perjuangan dan juga Golkar ini suaranya cukup pesat begitu dan bersaing di beberapa provinsi, tepatnya yaitu pada kemarin salah satunya adalah di Sulawesi Tengah dan juga Papua Tengah yang sudah tadi malam rampung dilakukan rekapitulasi oleh pihak KPU. Ini untuk di Sulawesi Tengah dimenangkan oleh Partai Golkar dan juga untuk Papua Tengah dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Memang Elvira sampai saat ini pihak KPU masih optimis untuk menyelesaikan ataupun merampungkan seluruh rekapitulasi sebelum tanggal 20 ataupun pada deadline yaitu 20 Maret. Namun memang kami melihat situasi ataupun kondisi saat ini memang rekapitulasi masih belum usai pada tanggal 18 dan akan dilanjutkan pada pukul 20.30 dan akan kembali dilakukan rekapitulasi yaitu pada esok hari yaitu sekitar pukul 10 pagi sampai nantinya pada malam hari. Kembali ke Anda Elvira. Kantor KPU Jakarta, sebelumnya juga ada rekan kami Diego Basro. Terima kasih rekan-rekan.